Para sahabat sekalian, hari ini kembali saya bersama Pak Michael Sunggiardi, pakar komputer dan juga praktisi TCM ya, Traditional Chinese Medicines. Hari ini kita akan berbicara topik yang banyak ditanyakan beberapa kalangan ya mengenai seksualitas di dalam Traditional Chinese Medicines. Pak Michael, selamat malam. Selamat malam, Ya, Pak Faisal. ya terima kasih udah gabung kembali ini. Ya, udah. Ya, nah Pak Michael sesuai dengan tadi pembukaan saya ya kita ngobrol tentang seksualitas dari pandangan TCM ya, Traditional Chinese Medicines. Nah, ini yang pertama ini Pak Michael, ini seberapa penting sebenarnya seksualitas itu dari sudut pandang TCM ya, Traditional Chinese Medicines. Ya, jadi sebetulnya fungsi hubungan seksual berdasarkan TCM ya, berdasarkan Ya. penelitian ribuan tahun yang lalu, sebetulnya adalah untuk memperkuat ginjal. Hmm. Ya, jadi penelitiannya ini berbasis bahwa kalau ginjalnya kuat, maka eh, yang bersangkutan mampu melakukan hubungan seksual yang normal. Mhm. Mhm. Dan eh, dengan kuatnya ginjal, Mhm. sekaligus juga kita mendapatkan sistem reproduksi yang baik. Mhm. Ya, Mhm. jadi berantai gitu ya dari Mhm. karena ginjal kuat, Mhm. maka sistem reproduksinya baik, kemudian Mhm. rambutnya juga jadi banyak ya, bagus, Mhm. otaknya menjadi cerdas, Hmm. telinganya menjadi sensitif, Oke. ya terus air 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 itu Mhm. kan dipompa ke atas Mhm. untuk dinaikkan ke atas untuk dipompa oleh jantung ya sebagai darah. Mhm. Nah itu Mhm. juga merupakan fungsi dari ginjal. Mhm. Jadi dengan kuatnya ginjal maka otomatis semua kegiatan kita Mhm. itu bisa jadi aktif. Dan Mhm. yang menarik lagi itu bahwa Mhm. pada baru tahun ini ya 29 Maret 2022 Mhm. itu diterbitkan satu penelitian Mhm. ya tentang bahwa tulang itu tulang yang kita miliki ini sebetulnya dihasilkan oleh hormon seks. Oke. Dan ini Mhm. ditulis oleh beberapa orang dari peneliti Cina, Han Minsu, Si Chi Liu, Wei Li, Su Ming Huang, Po Chang, dan Yu Mei Wang. Jadi Mhm. mereka itu melakukan penelitian dan eh, kesimpulannya adalah kalau kita sering melakukan hubungan seksual secara rutin, maka Mhm. tubuh akan menjadi sehat. Jadi Hmm. dianalogikan seperti kita ini berolahraga ya, Oke. dan akhirnya dari secara keseluruhan yang paling kena dampaknya tulang. Oke. Ya, ya, ya. Jadi hubungan seksual itu penting ya di dalam meningkatkan derajat kesehatan ya. Ya, Tadi bicara fisik, tapi juga mungkin mental ya Pak ya Michael. kalau kalau mental itu kan sebetulnya kaitannya sama jantung ya. Oke. Ya, kalau kalau fisik, ketahanan fisik, kekuatan fisik kaitannya Mhm. dengan ginjal. Menurut Oke. TCM ya, menurut TCM. Oke. Ya. Nah, apa yang dilakukan ini Pak untuk meningkatkan kesehatan seksual ini? Jadi ya yang paling utama kita harus memperkuat ginjal Mhm. ya di dalam penelitiannya yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dari Cina ini ada diberikan resep Mhm. resep untuk herbal karena Mhm. secara TCM Mhm. kekuatan dari ginjal
memperkuat ginjal itu sebetulnya bisa melalui mekanisme tusuk jarum, Oke. bisa melalui mekanisme herbal, Oke. konsumsi herbal, juga bisa melalui acupressure ya, dipijat. Hmm. Nah, jadi Iya. tinggal tinggal dipilih yang mana yang Oke. paling Pola convenient. hidup, makanan, bagaimana, Pak? Oh, kalau itu kan sebetulnya sudah di luar dari TCM sendiri ya. Oke. Ya, jadi pola hidup, kemudian mesti olahraga, Mhm. makan yang baik, ya tidur Mhm. yang Mhm. baik, itu udah semua udah keharusan gitu ya. Oke, Karena baik. TCM kan meneliti kepada satu topik di mana bagian mana nih yang akan diperkuat dari apa organ tubuh kita ini, Oke. gitu. Betul. Jadi tadi Bapak berbicara ginjal ini kan ya, Ya, fungsi ginjal ini. Oke. betul. Jadi fungsi ginjal ini secara umum ada mampu meningkatkan reproduksi, terus memperbanyak rambut, Mhm. menguatkan telinga, ya, memproduksi air yang untuk dipompa ke apa seluruh tubuh ya oleh jantung, Mhm. sumsum otak. Jadi sumsum otak itu supaya kita lebih lebih pintar lah gitu. Hmm. Dan yang terakhir adalah tulang. Hmm. Oke. Tulang inilah yang ya berikutnya. Tulang inilah yang apa? Yang menjadi peran utama di dalam melakukan yang namanya reproduksi tadi. Jadi hormon Hmm. istilahnya gini, hormon hormon seks ini Mhm. ya waktu dia tercreate itu akan secara otomatis memperkuat tulang Hmm. ya. Itu jadi yang ada osteoblast dan osteoklas. Mhm. Mhm. Dua-duanya di dalam satu 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 apa jenis tulang apa di dalam bagian dari tulang. Mhm. Yang satu membentuk jaringan tulang, yang lainnya itu uh, fungsi yang namanya resorpsi, Mhm. yaitu memecahkan jaringan supaya menjadi sel-sel yang berbentuk kalsium dan darah gitu ya. Hmm. Jadi secara secara TCM ini jalannya ini seperti begini ya. Kalau kita Mhm. lihat di sebelah kiri itu secara TCM, secara fisika ya, dia mulai dari kidney chi, jadi chi-nya dari ginjal. Kemudian ada yang namanya tian kui. Tian kui itu Mhm. artinya hormon hormon akil balik ya. Pada saat Mhm. anak 12 tahun itu Mhm. sudah terkreat gitu ya. Mhm. Nah, sehingga akhirnya bisa melakukan reproduksi. Hmm. Sedangkan kalau di kedokteran barat itu ceritanya agak berbeda, Hmm. yaitu ada dari hipotalamus, kemudian ada apa masuk ke dalam yang namanya pituitari. Dari Mhm. pituitari itu dia me menstimulan gonal untuk Mhm. menghasilkan ovarium atau sperma Hmm. gitu. Jadi ada perbedaan kalau yang Mhm. di TCM itu kebanyakan energi ya, itu Mhm. energi. Sedangkan kalau di kedokteran barat itu mainnya kimia ya, Hmm. mainnya kimia. Oke, Pak Michael, ini masih ada kaitan saya kira ya tadi Jadi, tentang penguatan ginjal ini. ya, jadi ini kan sebetulnya kalau pakai tusuk jarum itu Mhm. kita ditusuk di belakang di GV4. GV4 itu biasa disebut sebagai Mingmen, gerbang ya. Karena ginjal kita kan ada dua ya, kiri kanan. Mhm. Nah, ini ada gerbangnya di tengah. Gerbang ini yang buat mengatur kerja antara ginjal kiri dan ginjal kanan. Hmm. Jadi makanya kalau orang yang ginjalnya sudah tinggal satu, maka kesehatannya tidak bisa prima ya gitu. Hmm.
Jadi makanya mesti berimbang dua ini supaya badan ini bisa sampai ya minimal kalau sudah di atas 60 ya 80%, 90% lah kesehatannya ya. Ya, ini artinya Pak, hubungan seksual ini bisa menjadikan adanya penguatan ginjal ya, Bukan, terbalik Pak. terbalik. Ya, jadi Oke, kita harus penguatan ginjal yang sehat itu iya, bisa meningkatkan kualitas hubungan seksual begitu. betul, ya, betul. Hmm, Nah, oke. ini yang saya simulasikan dengan menggunakan teknologi nanoteknologi ya. Jadi saya Hmm, tidak tusuk jarum di oke. Tadi kan ini penting ya dari perspektif TCM. Jadi ya, hubungan seksual itu penting. Jadi perlu dilakukan secara rutin ya oleh ya, orang dewasa atau yang sudah memiliki suami atau istri ya. ya, Oke, nah tapi di aliran tertentu nih Pak, ini bukan di dalam keagamaan ya, tapi gaya hidup ya. Nah, kita mendengar juga ada konsep tidak berhubungan seksual sama sekali yang diklaim itu justru hidup bisa lebih sehat, hidup lebih baik gitu ya. Jadi dari perspektif kelompok ini mengatakan hubungan seksual itu justru tidak menyehatkan. Pandangan Pak Michael gimana ya? Ini mungkin ada istilah Pak Salibat ya. ya, 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 Oke. Eh, jadi ini ya, menghadapi kelompok yang menyuarakan gitu ya bahwa itu tidak bagus. Bagaimana tuh Pak Michael? ya. Jadi sebetulnya di balik konsep salibat Iya. itu ada konsep besar yang Hmm. namanya konsep pelayanan ya. Hmm. Karena dikhawatirkan kalau yang bersangkutan ini mempunyai keluarga, punya istri, punya anak, Hmm. Hmm. maka yang bersangkutan tidak fokus melayani umatnya, Hmm. Hmm. ya. Dan akibat dari eh, apa namanya konsep ini Hmm. adalah ya yang bersangkutan secara standar itu Hmm. eh, menyalahi ya Hmm. secara standar orang biasa gitu. Hmm. Jadi Hmm. secara orang biasa menyalahi standar yang Hmm. orang kebanyakan. Oke. Nah, jadi sebetulnya ini juga kalau dilihat dari teori TCM Hmm. dan kalau di dalam teori TCM ini kita mengenal apa yang namanya yin dan yang, Hmm. Hmm. siang malam, lelaki perempuan, Hmm. kemudian itu semua adalah kuncinya keseimbangan, Hmm. Hmm. tapi keseimbangannya ini tidak selamanya. Jadi Hmm. artinya dia selalu yang satu lebih, yang satu akan kurang, kemudian yang kurang akan menuju menjadi lebih, dan yang Hmm. lebih akan menuju jadi kurang. Hmm. Jadi Hmm. keadaan seimbang inilah yang sebetulnya merupakan konsep dasar dari TCM itu sendiri. Hmm. Nah, Hmm. jadi kalau ada kelompok yang melakukan konsep salibat, Hmm. itu rasanya mereka juga harus melakukan keseimbangan ini ya. Hmm. Cuma mungkin dengan cara yang berbeda. Hmm. Dengan cara yang berbeda, ya, dengan memenuhi kegiatan-kegiatannya setiap hari, Hmm. beraktivitas, sehingga Hmm. akhirnya ya kelompok-kelompok ini ya sudah terbiasa dengan keadaan Oke. seperti ini, gitu. Hmm. Hmm. Baik, Pak Michael, ini banyak kalangan juga yang usia lansia ya, 65 tahun ke atas ini. TCM memandang untuk lansia nih ke aktivitas seksual itu seperti apa? Tetap Oh, disarankan ya, atau bagaimana nih Pak? ya kalau balik lagi kalau kita mengambil teori keseimbangan, Hmm. terutama apa yang namanya teori keseimbangan lima elemen ya di dalam Hmm. TCM, Hmm. maka setua apapun kita, ini Hmm. mestinya harus melakukan kegiatan standar. Hmm. Kegiatan standar dalam hal ini misalnya salah satunya adalah
hubungan seksual. Karena kalau kita tidak melakukan kegiatan tersebut, biasanya terjadi ketidakseimbangan tubuh. Ya, dan biasanya ada pameo, ini ada cerita, ada entah itu hoax atau bukan. Biasanya kalau udah lewat 60 jarang melakukan hubungan seksual, dia akan terkena prostat. Ya. Karena prostat itu kan sebetulnya adalah kumpulan dari sperma-sperma itu yang harus dikeluarkan. Ya, itu salah satu contohnya gitu ya. Tapi ya banyak, kalau dari kedokteran barat banyak contoh-contoh yang memang bisa meyakinkan bahwa sampai usia lansia pun hubungan seksual ini harus selalu dilakukan. Cuma mungkin ininya aja ya, intervalnya aja gitu ya, Frekuensinya ya. frekuensinya ya. Oke. Ini selanjutnya pandangan TCM nih terhadap kegiatan seksual sendiri, artinya karena ketiadaan pasangan dan seterusnya. Bagaimana nih melihat aktivitas yang dilakukan sendiri? Artinya menyenangkan ini sendiri ya, seperti masturbasi umpamanya. Kalau dilihat sih ya, di TCM ini tidak ada definisi kegiatan itu. Ya, karena di dalam TCM kan yang dilihat adalah keseimbangan organ tubuh. Jadi di dalam gitu ya. Jadi di luarnya itu ya tidak terlalu menjadi perhatian ya dalam teori-teori yang ada, terutama yang tentang hubungan seksual ini. Jadi yang dipentingkan adalah sebetulnya organnya itu bagaimana. Karena menurut TCM ini setiap organ itu punya bestie gitu, ada punya teman baik gitu ya. Kayak ginjal itu teman baiknya jantung. Ya, jadi selalu ada teman baiknya ada teman baiknya. Ini yang Makanya dalam konteks seksual ini teman baiknya apa, Pak? kenapa Pak? Yang dalam konteks hubungan seksual ini atau organ seks lah ya. Ya, Teman baiknya apa itu? organ seks itu adalah hasil dari produksi ginjal. Ya, jadi ginjal itu teman baiknya jantung. Makanya kalau kita melakukan hubungan seks itu kita berdebar-debar kan. Karena ginjal itu memompa darah dengan sangat keras supaya bisa dari ujung kaki sampai ujung kepala kita bisa merasakan sensasinya, dan akhirnya teman baik itu ya nanti menemukan satu titik di mana ada penurunan lagi kan, tadi ada saya bilang kalau satu naik, satu di bawah, kemudian nanti yang di bawah naik, yang di atas turun. Nah, kalau dua-duanya naik, ya itu mati waktu di ranjang gitu. Baik. Pak Michael, ini mungkin terakhir ya. Jadi definisi kehidupan seksual yang baik itu dari kacamata TCM itu seperti apa? Ya itu, makanya sebenarnya yang baik ini adalah bagaimana terlepas dari kebudayaan, culture dan sebagainya ya. Kembali lagi bahwa TCM ini hanya melihat kegiatan dari organ tubuh. Jadi kalau ginjalnya bagus, itu mestinya yang bersangkutan melakukan hubungan seksual dengan baik. Sedangkan kalau ginjalnya itu bermasalah, pasti bermasalah. Karena otomatis kalau ginjalnya itu tidak baik, dia tidak punya tenaga untuk melakukan hubungan seksual, dan otomatis juga dia itu akan menjadi tidak sehat. Jadi kesimpulannya aktivitas seksual sangat diperlukan untuk keseimbangan kehidupan dan menyehatkan organ tubuh. Menyehatkan organ tubuh ya, dan tentu kehidupan lah pada akhirnya ya. Ya nanti akhirnya kan organ tubuh di dalam. Ya. Kita kan ada di luar. Baik. Keseluruhannya gitu. Ya, keseimbangan pada akhirnya keseluruhan ya. Iya betul. Oke.
Baik, Pak Michael, ini terima kasih nih atas Siap. informasinya. Ya, Sampai ketemu lagi, Pak Michael. ya. Salam Terima kasih, sehat. Pak. Ya.